Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Heliosinova, biasa dipanggil Anggit. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2 di Universitas Subang dengan NPM E1A201013 kelas BC. Saya tinggal di Desa Cipaat, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Selain kuliah, saat ini saya bekerja sebagai koordinator program peningkatan status kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi yang sudah saya lakukan tentang fenomena permainan tradisional rakyat, yang dalam hal ini saya memilih permainan tradisional rakyat bentengan sebagai objek observasi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Bapak Gugun Faisal Rizky, SIKOM, MIKOM. Observasi yang saya lakukan ini berdasarkan 3 kajian filsafat, yaitu 1. Ontologi, untuk mengetahui apa yang tampak pada permainan tradisional rakyat bentengan. Yang kedua, epistemologi, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan atau gagasan masyarakat tentang permainan tradisional rakyat bentengan. Yang ketiga, aksiologi, untuk mengetahui nilai-nilai moral atau sosial apa yang ada dalam permainan tradisional rakyat bentengan. Menurut kajian ontologi, permainan tradisional rakyat bentengan merupakan sarana hiburan yang menyehatkan. Hal ini dapat dilihat pada saat proses permainan berlangsung, di mana para pemain melakukan aktivitas gerak tubuh serta mengekspresikan kegembiraan dan kesenangan selama permainan berlangsung. Yang kedua, permainan ini bersifat kompetitif. Artinya, permainan ini memiliki kriteria untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Yang ketiga, permainan ini memiliki peraturan yang disepakati oleh seluruh pemain sebelum permainan dimulai. Peraturan permainan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu bisa jadi berbeda. Peraturan yang berbeda dapat dilihat pada salah satu peraturan permainan, di mana peraturan yang satu memberikan peraturan bahwa pemain yang sudah tersentuh oleh pemain lawan, dia akan mati dan tidak dapat mengikuti atau melanjutkan permainan. Sedangkan peraturan yang lainnya menyatakan bahwa pemain yang sudah disentuh oleh pemain lawan itu akan mati untuk sementara dan dapat dihidupkan kembali oleh pemain lain dalam satu timnya. Kemudian yang keempat, untuk memenangkan permainan ini dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, kepandaian strategi, ketajaman berpikir, dan kerjasama tim yang baik, agar pada saat proses penyerangan itu dapat bekerja dan berjalan dengan baik. Selain itu juga, kerjasama juga diperlukan untuk menjaga benteng sendiri agar tidak direbut oleh lawan main. Menurut kajian epistemologi yang didapat dari proses wawancara pada para pemain permainan tradisional rakyat bentengan, itu didapat bahwa permainan tradisional rakyat bentengan ini merupakan permainan turun-temurun dari generasi ke generasi. Artinya, permainan ini diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Kemudian yang kedua, permainan ini atau permainan tradisional rakyat bentengan merupakan permainan yang dimainkan oleh beberapa orang yang kemudian dibagi menjadi 2 tim untuk saling merebut dan mempertahankan benteng agar bisa memenangkan permainan. Yang ketiga, mereka menyatakan bahwa
Persoalan menang dan kalah bukan hal yang utama. Yang terpenting adalah melakukan permainan untuk mencapai kegembiraan bersama untuk mengisi waktu senggang. Apalagi pada waktu sore hari. Dan pada saat bulan puasa, mereka juga dapat melakukan permainan tradisional rakyat bentengan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian, mereka juga menyatakan bahwa permainan tradisional rakyat bentengan ini memiliki manfaat yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bukan hanya sebagai hiburan yang menyehatkan, permainan ini juga melatih gerak tubuh, mengembangkan kemampuan berpikir untuk membuat strategi, dan mengembangkan kemampuan kerjasama tim. Namun, seiring perkembangan zaman, mereka juga sama-sama mengungkapkan bahwa keberadaan permainan tradisional rakyat bentengan berangsur-angsur punah karena muncul permainan-permainan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Menurut kajian aksiologi, terdapat nilai-nilai moral atau sosial yang ada dalam permainan tradisional rakyat bentengan. Nilai yang pertama yaitu nilai kedisiplinan. Nilai ini dapat dilihat pada saat para pemain mematuhi peraturan yang sudah disepakati oleh seluruh pemain. Artinya, mereka disiplin pada peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, nilai kerjasama. Dalam nilai kerjasama ini sangat tampak sekali kebersamaan dari para pemain dalam satu tim. Dalam kerjasama dibutuhkan rasa saling menghormati, kemudian juga berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta adil pada saat melakukan pembagian tugas. Hal ini tampak pada saat proses komunikasi penyusunan strategi untuk penyerangan dan bertahan. Kemudian yang ketiga, nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini dapat dilihat pada saat ada pemain yang sudah disentuh oleh pemain lawan, dia mengakui dan menyadari bahwa dia sudah mati dan mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai tenggang rasa. Artinya nilai ini adalah dapat dikembangkan pada saat si menang tidak mengejek si kalah. Karena posisi yang mereka dapatkan sekarang dapat berubah. Artinya si kalah bisa menjadi pemenang. Begitupun dengan sebaliknya. Tenggang rasa ini juga dapat mengembangkan kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan emosi terhadap hasil dari permainan yang sudah dimainkan. Nah, kesimpulannya, permainan tradisional merupakan sarana hiburan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi yang mengandung nilai-nilai moral kehidupan. Permainan tradisional rakyat bentengan bersifat kompetitif sehingga memiliki kriteria untuk menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Untuk mencapai kemenangan, dibutuhkan kecepatan, ketangkasan, kepandaian strategi, ketajaman berpikir, dan kerjasama tim yang baik. Hal ini dapat mengembangkan jiwa sosial atau sosialisasi para pemain permainan tradisional rakyat bentengan. Permainan ini mengandung nilai-nilai moral kehidupan seperti nilai kedisiplinan, nilai kerjasama, nilai kejujuran, dan nilai tenggang rasa. Namun, keberadaan permainan tradisional rakyat bentengan berangsur-angsur mengalami kepunahan. Ada yang tidak mengenali sama sekali permainan tersebut, ada pula yang masih mengenali dan masih aktif melakukan permainan tersebut karena jauh dari jangkauan pengaruh permainan baru yang mengandalkan teknologi. Di sini juga saya merekomendasikan berdasarkan hasil observasi. Yang pertama,
permainan tradisional rakyat harus tetap dilestarikan. Permainan tradisional rakyat juga sebaiknya dikenalkan sejak dini dan berkelanjutan, mengingat pentingnya nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung di dalam permainan tradisional rakyat. Kemudian yang ketiga, pelajaran olahraga di sekolah adalah salah satu forum untuk mengenalkan berbagai jenis permainan tradisional rakyat. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ahmad, Dani Rahman, Fajar, Rifki, Triadi, dan Yanto yang sudah membantu saya dalam proses observasi permainan tradisional rakyat bentengan yang menjadi pemain untuk memainkan atau untuk mempraktikkan permainan tradisional rakyat bentengan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang hasil observasi yang sudah saya lakukan tentang fenomena permainan tradisional rakyat bentengan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi banyak kesalahan kata atau perilaku yang kurang enak dilihat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.